Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Aulia Firda Kirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing EGRP. Jadi, yuk kita simak videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing EGRP. Sebelumnya kita sudah belajar tentang static routing. Kalau di static routing, kita konfigurasi secara manual untuk jalurnya. Kalau yang dynamic routing, kita hanya konfigurasi di routernya. Yang di router yang ditambahkan. Router yang lainnya akan terus update. Nah, di sini sudah ada topologinya, 2 router dan 2 PC. Lalu setelah itu kita langsung saja konfigurasi di router 1 ke CLI. Di sini kita ketik 0, lalu setelah itu masuk pada mode configuration. Seperti biasa ketik N, ketik conft. Setelah itu kita ketik interface gig 0/1. Lalu ketik IP address 192.168.10.1. Lalu subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown. Lalu setelah itu ketik exit. Nah, sekarang kita lanjut yang mengarah ke router 2. Masih di router 1, kita ketik interface gig 0/0, lalu ketik IP address 10.10.10.1, lalu masukkan subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Nah, sekarang kita lanjut konfigurasi di router 2. Sama seperti tadi, masuk ke tab CLI, lalu masuk pada mode configuration, lalu ketik interface gig 0/1. Lalu setelah itu ketik IP address 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.0. Lalu setelah itu ketik no shutdown. Di sini kita copy dulu subnet masknya. Lalu di situ kita ketik no shutdown, lalu ketik exit. Lanjut ketik interface gig 0/0. Lalu IP address 10.10.10.2. Lalu masukkan subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Nah, sekarang kita akan pasang IP-nya di PC 1 dan PC 2. Kita masuk ke PC 1, ke desktop, ke IP configuration. Di sini masukkan IP-nya 192.168.10.2. Di situ lalu muncul ya subnet masknya 25.0, lalu masukin default gateway-nya 10.1. Nah, sama di PC 2 juga. Kita masukkan IP-nya 192.168.20.2. Lalu di situ subnet masknya 255.0. 20.2 ya teman-teman, sorry. Di situ masukin default gateway-nya 20.1. Nah, sekarang kita akan bahas konsep dari static routing dengan dynamic routing. Kalau static routing, kita harus menuliskan IP, router, dan tujuan, dan subnet masknya juga. Kalau yang dinamik, kita tidak akan seperti itu. Untuk yang dynamic routing, kita akan pakai yang namanya Advertise Connected Network. Nah, ini artinya misalkan router 1 ingin dynamic routing, jadi router 1 harus melakukan yang namanya Advertise Connected Network, atau router 1 harus melakukan yang namanya promosi. Nah, kita akan coba lakukan konfigurasinya. Nah, kita langsung saja ke router 1, lalu ke CLI. Di situ kita ketik do show IP route. Nah, di sini kita fokus di bagian yang C. Nah, C ini artinya connected. Kalau yang terhubung ada yang 10.10.10.10/24, ada juga yang 192.168.10.0/24. Nah, setelah itu kita tulis dulu ya, teman-teman.
Dari situ tulis dulu yang 10.10.10.0/24 itu gig 0/0. Lalu yang 19.68.10.0/24 itu gig 0/1. Nah, jadi router 1 akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, di router 2 akan langsung menambahkan dynamic routing-nya. Jadi, nanti akan masuk secara otomatis IP atau networknya yaitu 192.168.10.0 lewat jalur 10.10.10.1. Jadi, di dynamic routing ini akan melakukan satu konfigurasi di salah satunya saja. Jadi, di dynamic routing ini beberapa protokol. Yang pertama ada yang namanya RIP. Ini jangan digunakan. Yang kedua ada yang namanya EGRP. EGRP ini ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco, terus ada yang namanya OSPF. Nah, OSPF ini open standard. Jadi, kalau misalkan ada router Cisco ketemu dengan router yang lainnya, bisa pakai router OSPF. Yang ada juga yang namanya BGP. Ini juga open standard, tapi dia beda dengan yang OSPF. Nah, itu nanti kita akan bahas yang BGP. Nah, kita langsung saja, kita akan konfigurasi EGRP-nya. Kita ke router 1, lalu ke CLI. Di situ kita akan ketik router EIGRP, lalu tanda tanya. Nah, di sini ya bisa dilihat ada yang dari 1 sampai 65535. Nah, misalkan kita pakai yang 10, di situ kita ketik router EIGRP 10. Nah, 10-nya itu nantinya dia harus sama dengan yang di router 2. Jadi kita itu seperti memasangkan IP yang dipromosikan. Setelah itu ketik network 10.10.10.0. Lalu setelah itu ketik network 192.168.10.0. Lalu setelah itu ketik exit. Nah, setelah itu kita ke router 2, ke CLI. Di situ kita ketik sama seperti tadi router EIGRP 10. Lalu ketik network 10.10.10.0. Lalu di bawahnya ketik lagi network 192.168.20.0. Lalu setelah itu ketik to show IP route. Nah, di sini sudah ada yang D, artinya kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Setelah itu kita bisa cek ping di PC 1. Di situ kita ke command prompt. Lalu di situ ketik ping 192.168.20.2. Nah, di situ awal-awal nanti akan time out ya teman-teman, dan selanjutnya akan replay. Nah, itu sudah replay ya, atau kita juga bisa coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Dan bisa dilihat sendiri successful ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah konfigurasi tapi dengan dua router saja. Kali ini kita akan coba konfigurasi dengan 3 router. Di sini kita akan buat topologinya.
Nah, di sini kita sudah menambahkan router dan PC-nya. Kita lanjut saja konfigurasi. Ini kita akan pasang IP-nya di PC 3. IP-nya 192.168.30.2, lalu subnet mask-nya 255.0, dan default gateway-nya 30.1. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi EGRP-nya. Nah, di sini yang akan konfigurasi hanya di router 2 dan 3. Untuk router 1 itu tidak usah dikonfigurasi karena dia tidak menambahkan network baru. Kita ke router 2, lalu ke CLI. Di situ kita ketik exit, lalu ketik interface di 0/2, lalu ketik IP address 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Setelah itu kita konfigurasi di router 3 ke CLI, di situ kita ketik no, lalu kemudian masuk pada mode konfigurasi, lalu ketik interface di 0/0, lalu IP address 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Nah, kita lanjut ke yang mengarah ke PC 3. Di situ kita ketik interface gig 0/1, IP address 192.168.30.1, lalu subnet masknya 255.0, lalu setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Nah, sekarang kita akan konfigurasi EGRP-nya. Kita akan mulai di router 2. Untuk angkanya itu harus sama seperti tadi, yang dikonfigurasi tadi kan 10, jadi di sini juga harus sama 10 ya, teman-teman. Sini kita ke router 3 ya, masih di router 3. Di situ kita ketik router EGRP 10, lalu ketik network 20.20.20.0, lalu ketik lagi network 192.168.30.0. Setelah itu ketik exit. Selanjutnya kita ke router 2 yang arah di gig 0/2. Router 2 kita ketik router EGRP 10. Setelah itu ketik network 20.20.20.0. Setelah itu ketik do show IP EGRP neighbor. Nah, sudah ada yang 20.2 dan 10.1. Oke, kita sudah konfigurasi EGRP-nya. Kalau static router 1 juga harus dikonfigurasi biar tahu jalurnya. Kalau dinamik itu hanya dua router. Dua yaitu router yang ditambahkan atau router 3 dan router 2. Untuk router-router lainnya yang jauh itu kita nggak perlu konfigurasi dynamic routingnya.
Karena di sini di router 2 sudah mengadvertise atau sudah mempromosikan networknya. Jadi nantinya router 1 sudah otomatis mengenali router 3. Nah, kita coba cek di router 1 ke CLI. Di situ kita ketik do show IP route. Nah, bisa dilihat sendiri ada yang 20.0, terus juga ada yang 192.168.30.0. Yang di router 3 ini, padahal yang di router 1 itu kita nggak konfigurasikan network yang di router 3. Kita coba cek yang di router 3 ke CLI. Di sini kita keluar dulu dari router 1. Di situ kita ketik do show IP route. Nah, di sini juga ada yang 10.0 nih dan yang 10.10.10.0. Nah, setelah itu kita coba kirim paket ya teman-teman. Di sini kita keluar dulu dari routernya. Kita coba kirim paket misalkan dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini awal-awal akan violent, kita coba kirim lagi. Dan successful ya. Kita coba kirim dari PC 1 juga ke PC 3. Dan successful juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut konfigurasi eGRP menggunakan VLAN. Kita akan buat dulu topologinya. Oke, kita sudah membuat topologinya. Di sini kita akan buat VLAN-nya. Kita ke switch. Lalu ke CLI. Di sana kita ketik N. Lalu ketik const. Setelah itu ketik VLAN 40. Lalu ketik VLAN 50. Setelah itu ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri di sini sudah masuk ya untuk VLAN 40 dan 50-nya. Setelah itu kita ketik exit. Setelah itu ketik interface FA0/3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Setelah itu ketik exit. Lalu ketik interface FA0/2. Switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 50. Lalu ketik exit. Setelah itu ketik to show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk interface-interface-nya.
Dan di sini kita akan terangkan. Di sana kita ketik interface at A0/1, switch port mode terang. Nah, setelah itu sekarang kita akan konfigurasi di router 3-nya. Di sana kita ke CLI. Di situ kita ketik interface di 0/2, lalu ketik IP address 30.30.30.1, lalu masukkan subnet masknya yang 255.0, lalu setelah itu ketik no shutdown, lalu setelah itu exit. Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman, di sini sudah menyala semua. Dan di sini kita akan buat sub interface-nya untuk pilihan 40 dan 50-nya. Kita ke router 3. Lalu di sana kita ketik interface di 0/2.40. Lalu ketik encapsulation do 40. Setelah itu ketik IP address 192.168.40.1. Lalu masukkan subnet masknya yang 255.0. Setelah itu setelah itu ketik exit, lalu ketik interface di 0/2.50, lalu ketik encapsulation do 50, lalu ketik IP address 192.168.50.1, lalu masukkan subnet masknya yang 255.0, lalu setelah itu ketik exit. Dan di sini kita akan pasang IP di PC-nya, teman-teman. Kita ke PC 4, ke IP configuration. Di sana kita masukkan IP-nya 192.168.40.2, lalu subnet busnya 255.0, dan default gateway-nya 40.1. Lanjut ke PC 5. Ke desktop, ke IP configuration, di sana kita masukin IP-nya 192.168.50.2, lalu subnet masknya 255.0 dan default gateway-nya yang 50.1. Dan sekarang kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Dan bisa dilihat sendiri di situ awal akan pilot ya teman-teman. Kita coba kirim lagi. Dan successful. Kita coba kirim juga dari PC 3 ke PC 4. Successful. Nah, tapi kalau PC 1 dan PC 2 ingin berkomunikasi dengan PC yang ada di VLAN 4050 itu belum bisa karena belum dikonfigurasi dynamic routing-nya. Sekarang kita akan coba konfigurasi dynamic routing-nya. Kita akan mempromosikan network dari IP VLAN 40 dan 50 di router 3. Kita ke router 3. Di sana kita ketik router EGRP10. Setelah itu ketik network 192.168.40.0, lalu ketik lagi network 192.168.50.0, lalu setelah itu ketik lagi network 30.30.30.0.
Setelah itu do show IP route. Nah, jadi di router ini network VLAN 40 dan 50 akan dipromosikan ke router-router lain yang terhubung. Kita akan lihat di router 1 ke CLI. Di sana kita ketik N, lalu ketik const. Setelah itu ketik do show IP route. Nah, ini untuk yang di bagian D, EGRP sudah masuk untuk dari yang VLAN 40 dan 50, begitu juga di router 2. Setelah itu, kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Kita keluar dari routernya. Lalu kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Dan successful ya teman-teman. Di sini kita coba lagi dari PC 2 ke PC 5. Dan successful juga ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi dynamic routing EGRP-nya. Nah, jadi itu tadi teman-teman, pembahasan tentang dynamic routing EIGRP dan cara konfigurasinya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.